Bagaimana dia itu tuh bisa dari 17 sampai ke satu? Apa kendalanya? Ah, ini baru the best. Memang hasil dari sprint itu sama seperti tebakan saya dan tebakan Jody ya. Ya, kalau katanya Zarko, dia itu tuh tidak searah jarum jam atau searah balapannya, tapi dia muter ke belakang yang harusnya nggak boleh kalau menurut Zarko. Kalau boleh komentar sih malah jadi kelihatannya itu Morbidelli kayak lebih bijak sih ketimbang Johan Zarco. Aprilia di Heres walaupun terhenti kemenangannya, terus habis itu terhenti catatan Bezeki dalam memimpin lap. Secara umum masih tetap menurut saya itu jadi benchmark. Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Jerez bukan dari kelas Moto3, Moto2, apalagi MotoGP, melainkan dari kelas Red Bull Rookies Cup dari Kiandra Ramadipa. Waduh, ini teman-teman Feni udah pada nggak sabar banget pengen ngebahas, yaitu ada Watafi Hidayat dan tentu saja ada Jody Motovlog. Apa kabar guys? Halo semua, ketemu lagi. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Yoi, sebelum kita membuka pembahasan mengenai Kiandra Ramadipa, jangan lupa dong di like dulu, di share, di subscribe juga, dan follow semua sosial media kami. Karena kami sama seperti netizen semua, sama seperti sahabat Holeshot semua, pasti saat ini sedang dalam euforia kebahagiaan bagaimana melihat Kiandra Ramadipa yang start dari urutan 17 bisa menang RBRC secepat ini. Iya nggak sih, Wataufik? Bener banget sih. Ya kalau kita bisa, ya ini adalah tahun keduanya ya. Tahun keduanya dari seorang Kiandra Ramadipa untuk balapan di Red Bull Rookies Cup. Tahun pertamanya dulu ketika dia masih bareng dengan Veda Ega Pratama di gelaran ini, sebenarnya sudah mulai kelihatan tuh ya muyul-muyul atau bisa bilang talentanya dari Kiandra ini yang merupakan bisa dibilang generasi selanjutnya daripada Veda Ega Pratama. Dan di balapan ini benar-benar dibuktikan sih luar biasa sih kita lihat bagaimana dia start dari posisi 17 which is itu jauh juga ya sekitar row ke-6 tapi saya lihat di lap pertama dia udah bisa langsung merangsek sekitar 5 posisi ya dari 17 ke 12 setelah itu ya seperti kita bisa lihat kuncinya adalah dia harus berhasil masuk ke barisan depan ya barisan depan di awal mungkin dan itu dia lakukan dan ketika dia masuk bagian depan terus habis itu dia minimal menyamai ritme atau pace dari barisan depan tersebut. Selanjutnya ya udah terserahnya Kiandra dan ternyata memang kita bisa lihat balapannya sih sangar sehingga dia bisa akhirnya bisa menang ya dan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di Jerez kemarin. Iya, tapi yang Feni luar biasa sama pebalap satu ini kalau kita ngomongin skill ya, Jod, skill soal kill dari seorang Kiandra Ramadipa dan juga Veda Ega pertama ketika masih di RBRC itu memang kita udah lihat lah skill dua anak ini agak lain ya, agak lain dalam hal positif ya. Tapi yang Feni luar biasa itu adalah bagaimana seorang Kiandra Ramadipa ini di luar balapannya gitu ya, di luar skillnya yang kita tidak meragukan tersebut adalah bagaimana ketika dia itu di interview. Jadi pada saat dia di interview dia menjawab dengan bahasa Inggris, mungkin ada beberapa yang secara tidak langsung mengolok-olok kayak, wah Inggrisnya Jawa banget, that's fine, it's okay. Tapi yang Feni salut sama si pebalap yang satu ini nih, kita tahu bahwa mother tongue-nya dia atau mother language-nya dia bukan bahasa Inggris, tapi dia menjelaskan secara detail bagaimana dia itu tuh bisa dari 17 sampai ke satu, apa kendalanya, kemudian dia ada problem, dan semua-muanya itu tuh dijelaskan secara detail, bahkan hal-hal teknisnya pun juga dijelasin secara detail. Ini gokil sih anak satu ini nih. Tapi kenapa ya netizen kita tuh kadang kalau misal ada sesuatu yang positif gitu kayak diserang gitu loh. Asli. Suka suka heran gitu. Kenapa fokusnya tuh ke hal-hal yang Iya, iya, iya. apa Selalu, sih? Ini selalu tuh nyari anak baru celahnya. menang loh mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan yang memang mungkin ya orang kita nggak ada Eh, yang tahu sih. Tapi ya ini lagu Indonesia Raya dikumandangkan di sirkuit Jerez di Spanyol tuh harusnya kan sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Ini tuh malah nyerangnya malah sesuatu yang apa sih kayak definisi yang orang gabut, Anda gabut ya, tolong cari kerjaan. Iya benar-benar. Ini teruntuk orang-orang yang suka komen kayak gitu soalnya apa sih? Ya support dong. Harusnya kita bangga gitu terlepas dari kekurangan yang memang Ramadipa punya ya. Tapi ini adalah sesuatu yang baru bahkan ini adalah mungkin adalah gerbang menuju eh, apa ya kesempatan untuk eh,
calon-calon pembalap yang mungkin ya kan akan ikutin jejak karirnya seperti kayak Veda, Ramadipa yang pengen menjadi pembalap profesional, ini mungkin eranya gitu loh. Kadang, soalnya gini, mungkin kadang juga kita tahu bahwa yang nulis komen itu belum tentu ketika diinterview dalam bahasa Inggris bisa Nah, ngejawab sedetail dan itu. sebagus Kiandra Ramadipa gitu kan. Itu butuh keberanian loh itu kayak gitu. Iya, benar banget, tapi juara banget. Iya, yang kalau mau olok-olok Kiandra Ramadipa tentang tentang dialek Jawanya sih ya harus dengerin seorang Pedro Acosta sih waktu di Moto3 sih, silahkan bandingkan. Ya, di luar itu sih saya ngeliatnya di luar itu kita melihat memang semenjak mungkin 2 atau 3 tahun terakhir apa namanya apa yang dilakukan oleh Astra Honda Motor ini kan Astra Honda Motor pada dasarnya ya apa namanya menaruh apa bisa dibilang talenta-talenta muda di balapan-balapan Eropa yang dimulai sebenarnya semenjak zamannya Andi Gilang dulu ya itu mulai 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 berbeda gitu ya kita mungkin nanti bisa bikinin satu satu podcast khusus ya mengenai saya juga udah beberapa data kenapa sedikit berbeda mulai dari zaman atau generasinya RB. Mulai dari RB itu mulai berbeda. Setelah itu RB, Veda kan baru kan habis RB, Veda lalu Kiandra Madipa kan. Itu memang secara umum memang ada sedikit perubahan di dalam internal dari sistem penjenjangan khususnya yang pembalap-pembalap yang sudah ditaruh di Eropa seperti kayak kayak terakhir ini adalah Kiandra Ramadipan. Mungkin nanti menarik kita akan bicara dalam satu podcast khusus sih mengenai hal ini Sepakat gitu. kalau begitu Wataufik, sekali lagi Feni, Wataufik dan juga Jody dari Whole Shot pengen ngucapin selamat dan terima kasih untuk Kiandra Ramadipa. Lagi-lagi nih Indonesia ngeskor lagi, Indonesia diomongin dunia lagi. Kan beberapa waktu lalu adalah Veda Ega, sekarang Kiandra Ramadipa. Jadi secara tidak langsung kita atau Indonesia ini semakin dilirik di dunia motorsport nih sama dunia nih. Karena banyak banget talenta-talenta luar biasa. Nah, tapi nih Wak Taufik dan juga Jots, kalau kita ngomongin soal Kiandra Ramadipa start urutan 17 dan dia berhasil menang di balapan kemarin ini adalah hasil yang luar biasa. Tapi ada anomali apa nih dengan para pebalap Indonesia kenapa semuanya startnya dari 17 di RS kemarin nih? Kan 17 Agustus tahun. Masih lama, Iya, iya, masih iya, lama. iya, iya. Ya secara umum memang ya entah kenapa memang jadi 17 semua startnya. Cuman yang paling obvious banget, yang paling jelas banget adalah ketika kalau kita ngomongin mengenai masalah Veda Ega Pratama, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kenapa dia start dari posisi 17? Itu lebih karena kesempatan dia pada saat melakukan time attack terakhir itu terkendala dia crash kan di sektor terakhir. Kalau kita lihat dari paling gampang ideal time dia per sektor kalau digabung-gabung itu yang paling gampang adalah dia masuknya sebenarnya P12 paling maksimum sejelek-jeleknya gitu ya. Namun kan sektor 4-nya ini kan diambil dari beberapa lap sebelumnya yang bagus ya. Kalau misalkan yang ketika dia crash itu bagus, itu diperkirakan Veda itu akan start dari mungkin posisi 7 atau 6 sih. Ada beberapa perhitungan-perhitungan interpolasi dan ekstrapolasinya seperti itu dan bisa dibayangkan ya ketika dia start dari posisi 17 aja dia startnya pada saat lap pertama itu udah masuk balik sama mirip seperti kayak Kiandra terus habis itu dia bisa masuk ke posisi 12 artinya udah sekitar 5 posisi kalau dia start dari posisi 8 perkiraan saya di lap pertama lap kedua dia bisa langsung fight dengan mungkin dengan Massimo Kiles dan segala macam ini menarik sih ini pelajaran sendiri sih buat Kiandra Ramadipa buat balapan selanjutnya di Lemang. Ya, buat Veda Ega ya kalau kita bahas ya untuk di Moto3. Iya Kiandra sorry maaf. Ketukar-tukar Veda Ega. kan. Jadi ketuker ya Wak Taufik ya. ketukar Tapi kalau bahas soal Veda Ega kita lihat bagaimana dia start dari 17 dengan segala problem yang dia alami, kemudian juga dia bisa finish di urutan ke-6 dengan santainya itu melibas gitu ya dari tikungan 1 pun juga udah kelihatan gitu kan ya. Wah, ini anak sih bisa sih ini. Cuman memang kalau kita lihat grup depannya, persaingan di urutan pertama oke kita lupain aja. Persaingan untuk berada di podium kedua itu tuh tight banget sih antara 3 pebalap yang ada urutan 2, 3, 4 ini gitu kan ya. Jadi Veda Ega berada di Moto3 pada urutan ke-6 dengan effort luar biasa dari start 17 itu mantap ya Jots. Dari awal udah ngepush. Mantap. Sekarang kenapa dia mundur posisi 6 ya kalau nggak salah dia sudah cukup lama di posisi 5 dari lap ke-12 hitungan saya ya. 5 ya dia 5 di situ terus terakhir kalau nggak salah dilewatin sama Alvaro Carpe apa siapa gitu ya. Alvaro Carpe. Alvaro Carpe hingga dia finish posisi 6
Vega Pratama di debrief sendiri di akhir dia bilang bahwa dia ada masalah, bukan ada masalah ya, karena permasalahannya ada di bannya yang sudah aus. Artinya ban belakang sudah aus, gripnya sudah berkurang, sehingga yang dia bisa lakukan adalah bertahan. Masih untung nggak jatuh gitu ya, atau nggak atau slide kayak gitu gimana. Dan dia coba bertahan, dan itulah yang maksimal yang dia lakukan. Kenapa Veda bannya cepat aus ya? Karena ya mau gimana gimana lagi ya, start dari posisi 17 harus push, mau nggak mau memang harus push, sehingga dia bisa masuk ke barisan kedua. Dan untuk nge-push itu ya mau nggak mau dia harus merelakan grip bannya habis lebih banyak di sesi-sesi awal dari balapan kayak gitu. Oke, itu adalah penjelasan mengenai Veda Ega yang berhasil finish di urutan ke-6, tapi patut kita apresiasi hasil tersebut. Nah, sementara kita akan membahas pebalap lainnya juga yang merupakan pebalap Indonesia, yaitu dari kelas Moto2, Mario Aji, yang juga start dari urutan 17. Boleh diceritain nggak sih, Jots, apa sih kendala atau crash dari Mario Aji di Moto2 ini, Jots? Terus terang sih pas nonton Moto2 itu memang lebih nampilin di area depan ya, Iya, karena pertarungan antara si Munoz terus Gonzales sama satu lagi itu, aduh siapa tuh Colin lupa. Veyer. Qualifier, Ya. iya betul. Nah, sepanjang nonton Moto3 Moto2 itu jujur yang tak lihat itu positioning pembalap alias yang di sebelah kiri layar Oke. tuh, itu kita lihat Ya, benar. aduh Veda posisi berapa nih, aduh Mario Aji posisi berapa, dan sempat terakhir tak lihat Mario Aji berada di posisi 12 ya, 12 apa 13 gitu. Cuman semakin berjalannya race satu persatu disalip disalip disalip. Nah, ya kita sebagai penonton terus terang yang kayak ya turun lagi, dan memang kalau boleh jujur juga gitu, Moto2 tuh kayak touring Ya. sih, tidak begitu banyak aksi-aksi yang menegangkan dan gimana-gimana. Tapi kalau ngelihat dari soal usahanya dari sang Mario Aji gitu ya, ya memang harus patut juga harus kita kasih apresiasi gitu, terlepas Iya, dari iya hasil benar. yang memang ya doi crash gitu ya, sangat disayangkan, tapi pasti punya apa ya faktor tertentu gitu, karena teammates-nya juga crash kan di awal race. Cuman Ya. ya karena kita kita orang Indonesia yang memang ngelihat pembalap kita ada di sana, bingung sih cari informasi sana sini kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu. Saya sih lebih ngelihatnya whole picture. Jadi benar-benar semuanya tentang Mario Aji ini. Artinya ya walaupun pada di balapannya dia crash terus habis itu DNF 0 poin, namun kalau saya ngelihatnya adalah dia berhasil tetap mempertahankan ritme balap dia, pace dia dari semenjak awal race weekend. Yang juga cukup menarik adalah sebenarnya bila dibandingkan dengan Veda, Mario Aji itu mulai dari practice itu bisa langsung langsung masuk ke maksudnya posisi dia masuk ke top 14, artinya kan. Artinya dia langsung masuk ke kualifikasi kedua tanpa harus dicuci dulu di kualifikasi pertama. Balik lagi, apa yang dilakukan Mario Aji di Jerez ini cukup bisa kita harus apa namanya apresiasi. Kenapa? Mengingat Jerez udah pasti ini adalah banyak banget akamsinya, dan nggak hanya akamsi, pembalap-pembalap Eropa tuh umumnya udah hafal mati sama yang namanya Jerez gitu kan. Nggak pembalap-pembalap lokalnya, apalagi pembalap-pembalap Eropa pada umumnya tuh udah banyak banget sering latihan di sini. Jadi ya dari sesi praktis dia bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua, itu adalah sesuatu yang nggak kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya sih. Ya mudah-mudahan aja hal ini terus berlanjut sih ya di Le Mans dan selanjutnya sampai di akhir musim ini. Itu aja sih saya. Pokoknya sih harapan saya juga sebagai apa ya pendukung gitu pembalap Indonesia yang berada di Moto3, Moto2, Veda sama Mario G, harapannya tentu bisa apa ya konsisten, terus juga terus memberikan hasil yang terbaik versi mereka lah. Udah kita nggak usah mikirnya itu harus juara, harus menang, harus gimana. Yang penting kasih aja semaksimal mungkin. Intinya kita sebagai warga Indonesia tetap support, tetap ngedoain dari sini. Udah gitu aja. Pokoknya keep Amin, amin fighting banget. untuk Mario Aji. Bener banget, dan juga buat sahabat Holeshot nih ya, Feni tahu kalau sahabat Holeshot pasti mulutnya pada cantik-cantik, attitude-nya juga pada bagus-bagus. Jadi tolong ya, kalau misalkan kalian nggak bisa ngasih sesuatu yang positif, mending diem. Nggak Yes. usah Ya, ya. ngehujat-hujat Mario aja atau apapun, nggak usah, mending diem. Kalau kalian nggak punya kontribusi, belum tentu juga bisa masuk di Moto2 seperti beliau. Dan juga terlepas
terlepas dari skillnya nggak perlu dibahas juga. Jadi tolong jangan hujat gitu ya. Mending komen something nice atau enggak sama sekali. Anyway juga Feni mau bahas banget nih. Jots, ini kita intermezzo sedikit boleh lah ya sebelum kita masuk pembahasan MotoGP nih. Jots, Kayaknya tahu nih apa nih. jadi banyak banget nih Jots. Nih kebetulan nih ngomongin soal komen kan Feni suka baca-baca nih komennya dari sahabat Whole Shot gitu kan. Kebetulan nih bacain komen banyak banget Jots yang mengira kita tuh saudaraan. Ah, Jadi saudaraan nggak tuh? Jadi banyak banget yang mengira kita tuh kakak adik Jot. Jadi nggak ada serius? hubungannya ya Feni sama Jody. Wow. Apa apa Wow, jangan-jangan keren. bapaknya Iya ya. Taufik anaknya Jody sama Feni nih. Kebapaan ya saya ya. Kalau saya udah nggak dianggap kakak adik ya, luar biasa. Tapi awet muda semua sih tak lihat ya nih. Wataufik, Cafe ini. Apalagi Wataufik sih benar-benar seger banget tiap pagi guys. Kalau mau tahu lari pagi, sepedaan. For why saya itu jelita loh, jelita loh. Jelang 50 tahun. Kita sudahi intermezzo tersebut. Nah, kita bahas MotoGP. Jadi tadi kan ya Taufik di Moto tuh Jody bilang kalau saya sih sebagai penonton nontonnya kayak touring ya, sama sih sebenarnya di balapan hari Minggu. Selama Marc Marquez jatuh tuh nontonnya juga kayak ya udah gitu aja. Nah, jadi gimana kalau MotoGP nih kita bahas sprintnya dulu. Sprint kayak lebih panas gitu loh, lebih seru gitu ya nggak sih? Ah, ini baru the best. Memang hasil dari sprint itu sama seperti tebakan saya dan tebakan Jody ya. Bener kan tak bilang tuh sprint yang menang itu Marquez, yang jual apa race-nya Bezeki walaupun nomor 2 tapi menang gitu. Saya menang. Yakin banget memang sprintnya Marquez yang menang. Terlepas dari seorang Marc Marquez ini menjadi pemenang dengan jatuh bangunnya gitu ya, jatuh bangun dalam arti sebenarnya loh ini ya gitu ya. Banyak banget kayaknya kontroversinya gitu kayak wah bahkan Johan Zarco sendiri bilang kayaknya harusnya tuh Marc Marquez itu tuh nggak bisa rejoin kalau dia tuh motongnya dari situ. Nah, Wah Taufik boleh ngejelasin? Oh iya ya. Jadi memang kalau kita mesti runut dulu ya kejadiannya kayak apa gitu kan ya. Jadi setelah satu lap apa dua lap di overtake sama adiknya Alex Marquez ya. Marc Marquez berusaha untuk mencoba mengikuti adiknya gitu kan ya. Terus habis itu tiba-tiba memang hujan tambah deras. Walaupun memang hujan itu kalau nggak salah rintik-rintik itu mulai dari satu sampai tiga lap sebelum itu udah Udah mulai dari kelihatan. lap ketiga, Wak. Nah, ya udah keluar kan. Nah, setelah itu tiba-tiba hujan deras dan memang setelah itu ada bendera berkibar di mana pembalap udah boleh masuk ke pit lane untuk melakukan bike swap atau berganti motor gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh Marc Marquez adalah dia mengikuti adiknya dan dia juga kaget ketika Alex Marquez tidak masuk ke pit lane. Sebenarnya Alex Marquez itu tidak langsung masuk ke pit lane, dia mencoba untuk satu lap lagi dan Marc Marquez itu dia mengatakan bahwa dia kaget dan mungkin salah satunya karena kagetnya itu dia crash di tikungan terakhir, which is sebenarnya tikungan terakhir itu udah melewati pit entry yang benerannya, yang bukan pit entry yang beneran ya, pintu dari pit entry ya. Kalau pit entry kan panjang tuh, pit entry kan jalur. Nah, pintu dari pit entry. Nah, yang dilakukan Marc Marquez adalah dia bangunin motornya. Yang pertama dia motornya harus dalam keadaan hidup. Itu pertama. Kenapa? Kalau motornya mati, mau dia bisa ngidupin apa enggak, ngerjain hidupin motornya nggak boleh di situ. Harus kalau nggak salah ada regulasi baru ya 2026 apa 2025 kemarin, dia harus jauh tuh dari dekat jauh melewati dari run off, pokoknya jauh lah gitu. Dan itu bisa dibantu sama Marshall. Nah, motornya itu kalau nggak salah pas Marc Marquez jatuh itu dia tetap megang kopling sehingga motornya tetap masih bisa nyala gitu kan, nggak mati. Terus dia didiriin, naik ke motornya. Terus dia kelihatan memang nungguin pembalap lain yang masih mau melakukan satu lap lagi. Marc Marquez memang beneran tuh nyebrang, hitungannya nyebrang dari sisi kanan masuk ke dalam ke kiri gitu kan ya. Terus habis itu langsung ngelewatin apa maksudnya pit entry-nya, tapi dia nggak masuk lewat pintu dari pit entry. Itu yang jadi permasalahan. Dia melewati juga garis tebal yang tidak putus-putus gitu ya. Kayak kalau di jalanan aja sebenarnya kalau garis tebal gitu kita nggak boleh ngelewatin kan. Baru yang putus-putus itu baru ngelewatin. Dan dia langsung masuk ke ke pit lane. Dia tetap masuk ke time keepingnya untuk menentukan bahwa dia masuk ke pit lane. Terus habis itu dia berganti, terus habis itu berganti motor, terus habis itu balik lagi. Nah, pertanyaannya memang seperti yang dikatakan Zara, emang boleh begitu? Yang udah pasti sih itu pertama motong. Terus habis itu ini bahaya apa enggak? Banyak banget pertanyaannya kayak gitu. Bahaya motong apa enggak? Kalau bahaya apa enggak? Sama satu lagi Wah Taufik. Gimana? Apa tuh?
Ya, kalau katanya Zarko, dia itu tuh tidak searah jarum jam atau searah balapannya, tapi dia muter ke belakang yang harusnya nggak boleh kalau menurut Zarko. Nggak ada nggak ada backward sih. Enggak sih, saya nggak ngelihatnya, saya nggak ngelihat Marc Marquez untuk muter ke belakang, nggak muter, tapi dia langsung potong kompas sih, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia muter gitu, tapi itu masuk begitu ya. Kalau Jody udah pernah kan ke Harris kan masuk lah ya Ya, pintunya gitu kan, tapi dia masuk gini, sama seperti kayak Mandalika lah sebenarnya. Mandalika juga kan gitu, ada pintu masuk kan, iya dia gitu. sebenarnya kayak lurus aja gitu. Iya, kalau Marc Marquez dari sini, Cuma karena tracknya nggak rata, jadi kelihatannya tuh kayak dia ada belok apa kayak seakan-akan dia mundur backwards gitu. iya. Jadi Iya, beloknya tapi tuh dari kayak sisi ke kiri dulu baru ke ininya. kanan Ya, gitu. ke kiri dulu baru gini kan masuk gitu kan. Nah, tapi Marc Marquez nih potong gitu. Nah, ya balik lagi tadi kan Zarko bilang bahwa atau dia paling vokal untuk menyuarakan bahwa seharusnya Marc Marquez mendapatkan penalti. Ada beberapa penilaian ya yang memungkinkan bahwa apakah Marquez harusnya dapat penalti. Yang pertama, apakah Marc Marquez menyalakan motornya tanpa ada bantuan dan dilakukan di luar run off. Yang pertama itu jawabannya adalah motornya Marc Marquez, Ducati Desmosedici-nya tidak dalam keadaan mati pada saat dia crash. Marc Marquez memegang kopling sehingga motornya tidak stall, tidak mati. Dan itu oke, lolos. Yang kedua adalah mengenai masalah nyebrangnya itu. Nyebrangnya itu Marc Marquez melakukannya dalam keadaan aman, karena kalau kita bisa lihat di footage video yang disebar juga oleh MotoGP.com, beberapa dia nungguin dulu pembalap yang masih mau melakukan satu lap lagi gitu kan ya. Walaupun balik tadi ya, sebenarnya Marc Marquez tujuan awalnya juga pengennya satu lap lagi sih ya. Ini dapat dibuktikan kenapa, karena dia udah ngelewatin namanya pintu dari pit entry lane-nya itu. Nah, jadi sebenarnya Tami dia bisa langsung masuk ke dalam situ. Nah, itu yang jadi pertanyaan, boleh apa enggak? Terus dia nyebrang ya pasti setelah pembalap terakhir kalau nggak salah dari track host, kalau kelihatan dari grafisnya, terus dia itu nyebrang terus melewati rumput, dia tidak melewati kayak track limit, ada track limit di situ dan dia pinter banget, wah dia ada track limit nggak dilewatin juga sama jadi dia melewati track limit. Terus habis itu memang bener dia melewati garis putih-putih yang berada di luar dari pit entry lane-nya sebelum masuk ke timekeeping atau tempat timer pada saat mau masuk pit lane. Jadi mau masuk pit lane tuh udah bener-bener deket ke daerah pedok, baru masuk ke timekeeping untuk bisa menentukan bahwa dia sudah masuk pit lane. Nah, setelah itu Marc Marquez masuk ke dalam pit lane, terus habis itu menuju ke pit garage-nya, berganti motor, terus habis itu berganti motor dengan ban yang rain terutama, terus habis itu dia masuk ke sana. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah apakah boleh tadi ya aman apa enggak aman. Terus yang ketiga adalah boleh tuh nyebrang kayak gitu kan. Ya, ternyata ini adalah saya nggak tahu ini kayak sebuah kayak kepintaran sih ya. Ini balik lagi seperti kayak kenapa Marc Marquez melakukan hal yang aneh-aneh waktu di Austin tahun lalu gitu, Austin Texas gitu kan. Ternyata dia kayak yang mempelajari bener-bener tuh yang namanya regulasi masuk ke pit lane dan segala macam. Kenapa? Karena bener-bener secara semantik yang ada di dalam klausul-klausul regulasi itu Marc Marquez lolos gitu ya. Saya bentar, saya ada beberapa gambar. Nah, ini Marc Marquez lagi nungguin ya, lagi nungguin beberapa pembalap, ada buktinya. Terus habis itu, nah ini pada saat masuk, nah ini dia nih, fan ya. Ini ada regulasi yang didapatkan di dalam ini. Jadi di dalam regulasi itu pembalap pada saat memasuki pit entry lane, bukan pit lane ya, baru pit entry lane itu tidak boleh menyentuh, ada tulisan sini, do not cross solid white line di sini nih. Tapi ini hanya di regulasi tersebut hanya di daerah dalam tikungan. Tidak tertulis di situ di luar tikungan. Kalau luar tikungan kan sebelah kanannya ya. Kalau kita ini arahnya begini ya. Dalam. Jadi yang dilewatin sama Marc Marquez adalah yang di daerah luarnya. Sedangkan yang di dalamnya dia tidak sentuh sama sekali. Di situ dia lolos. Asli kan? Bingung kan? Bisa ya lolos ya. Terus habis itu dia masuk nggak dari pintunya, boleh tuh begitu. Ternyata bisa, karena regulasinya mungkin menurut saya sih adalah kelemahan regulasi, tidak menyebutkan bahwa pembalap harus masuk dari pintu entry lane. Nggak ada terus di situ. Jadi yang
bener-bener apa namanya hadir di regulasi adalah pembalap ya, selain dari do not cross the solid white line ini, pembalap harus kalau mau masuk ke pit lane, Anda harus melewati namanya timekeepingnya. Udah, timekeeping tuh yang ada di sebelum masuk ke daerah pedok. Udah, selain kayak gitu, nggak perlu harus Anda harus masuk lewat pintunya. Nggak ada di regulasi, nggak ada tertulis sama sekali. Iya sih, berarti abis ini gara-gara Marc Marquez regulasinya diubah lagi nih gitu kan ya, ada celah nih. Balik lagi, bukan diubah, di update. Ini balik lagi nih Mark Marquez rules ya. Jadi artinya gini loh. Apa namanya, ada kelemahan dalam regulasi yang tidak menuliskan secara semantik yang letterlock. Kalau kita mau melarang sesuatu tuh benar-benar harus detail. Kayak misalkan ini ya, jangan ngelewatin solid white line di dalam doang, dia tulisnya. Beneran. Jadi tertulis memang di situ di dalam. Jadi di dalam tikungan. Kalau dalam tikungan kan sebelah sini, tidak di luar tikungan. Ini terjadi baik di pit entry dan juga pit exit, sama kayak gitu. Cuman adanya di dalam. Karena mereka menuliskan kenapa harus di dalam, karena mereka takutnya dia kan ini apa namanya cutting di corner kan, maksudnya gitu. Tapi mereka tidak memperkirakan ada kejadian Marc Marquez nyelonong dari atau nyebrang dari sana, sehingga yang luar tidak dituliskan dalam regulasi. Terus habis itu pintu exit lane juga nggak ditulis dalam regulasi. Yang dituliskan hanya Tapi timekeeping. jujur-jujuran ya, menurut meskipun udah dijelaskan secara detail sama Taufik dan juga rilis resmi dari MotoGP pun udah turun yang intinya bahwa Marc Marquez nggak salah, sampai dengan hari ini hal tersebut masih menjadi kontroversi nih. Masih, Masih pasti banyak banget yang masih menjadi. ngomongin. Nah, tapi menurut Wak Taufik dan juga Jody, di luar daripada memang regulasinya itu tuh ada celah seperti itu yang bisa dimanfaatkan Marc Marquez. Tapi menurut Feni, Marc Marquez itu nggak mungkin ngebaca satu persatu gitu, karena kayak yang waktu di kota tahun lalu aja dia bilang, oh ternyata regulasinya kayak gitu ya, oh gue malah nggak tahu kalau ternyata ada regulasinya begitu gini-gini. Jadi nih kejelian seorang Marc Marquez untuk melihat hal tersebut, atau kayak faktor lucknya aja, atau gimana? Karena dari dia jatuh, Insting kayaknya. Saya yakin dia tahu, Van. Dia tahu, Van. gila, Dia tahu, Van. setebel itu Ya, dia bukunya, tahu, Wak. beneran dia tahu. Karena dia tahu loh. Karena gini loh. Karena bayangkan seorang pembalap, pit entry lane itu udah dilewatin. Kalau misalkan dia ragu, dia pasti nggak bakalan berani, Van. Pasti nggak akan berani. Kalau dia ragu, dan dia tuh tidak ragu untuk melakukan hal tersebut. Nah, base pada saat, menurut saya ya, basis kenapa Marc Marquez tidak ragu untuk nyelonong, melewati rumput, itu ada rumput ya. Di sebelah sini kan rumput kan. Ngelewatin rumput, ngelewatin garis putih. Yang penting gue nyentuh itu timekeeping. Udah, beneran. Yang penting gue nyentuh timekeeping dan gak ngelewatin yang ini, dan ada apa namanya tadi tuh, track limit ya, dari tikungan ada track limit juga. Tapi emang kelihatannya tuh ketika pas si Marc Marquez jatuh gitu kan di last corner itu, memang kalau yang tak perhatiin lebih detail lagi ya di klip siaran ulang dari MotoGP, itu tuh bener-bener kayak apa ya, dia tuh menganalisa sekeliling gitu loh, terlepas dari memang kan kondisinya hujan, dia sempat noleh kanan kiri gitu, terus yang kayak pikirannya, wah ini kayaknya kalau misalnya diterusin dia akan jatuh lagi. Jadi itu pertama udah kayak warning, jadi kayak udah kelihatan instingnya itu, pengalaman yang berbicara lah. Jadi badan tuh udah yang langsung oke, kita langsung masuk pit, langsung masuk ganti motor gitu kan, untuk bannya yang memang untuk wet race. Jadi kelihatannya tuh dia melakukan itu seperti yang Taufik bilang, tidak ada keraguan. Tapi apakah semua pembalap itu baca detail rules daripada MotoGP? Kayaknya kurasa enggak deh. Kayaknya enggak deh. Tapi Jod, yang bikin ini orang lebih gila lagi ya menurut Feni, dari dia jatuh, dia bangun, ngejalanin motornya sampai dia ngelihat posisi kanan kiri, bener itu tuh ada cuman berapa menit sih? Ada berapa detik sih? Dan dia, Iya. gila nggak? Dan dia bisa mutusin 41 semua itu detik. dengan sekelin itu. Dari pada saat Marc Marquez jatuh, diriin motor, ngeliatin sekelilingnya, aman, nyebrang, ngelewatin rumput, terus habis itu masuk pit entry lane, timekeeping, ganti motor, keluar 41 detik. Ada catatannya. Iya, 41 detik. Gila. Ya kasarannya dia tuh
kembali ke row belakang gitu kan 41 detik itu apalagi udah wet race gitu. Iya, kan langsung ke 17. gitu loh. Iya, langsung ke Iya 17 loh. dia sebenarnya Tapi posisinya. dia bisa decide secepat itu untuk masuk melalui jalur tersebut dan juga maksudnya oh ini nih mengecoh regulasi begini-begini. Kita 41 detik jatuh masih ngangong-ngangong doang, Udah buset. pasti makanya itu Iya benar, itu bedanya kita sih. balik lagi Bedanya kita sama itu, insting. kalau jatuh itu kita udah yang gemeteran duluan. Jangan kan membaca situasi. Nah, diriin motornya aja belum tentu bisa kita. Tapi emang semenjak kehadirannya Marc Marquez di MotoGP, ada beberapa aksi-aksi random, tanda kutip gitu ya. Dan yang di luar nalar sebagai seorang pembalap, ya memang pas zamannya Marc Marquez ini sih. Sebenarnya bahkan sampai sekarang juga Doi masih memberikan aksi yang di luar daripada pemikiran orang normal, bahkan sekelas level profesional gitu. Itu tuh ya jadinya plusnya adalah jadinya ya entertaining untuk kita-kita yang menonton. Loh, oh kayak gini bisa. Wah, wah, wah. Ya jadi kayak ada wah itu nontonnya itu teriak-teriak Iya loh sih itu. bener sih. Tapi juga Wah, karena nggak penalti. iya. Soalnya kan dari pas dia masuk gak ada logo penalti atau ada informasi penalti, nggak ada. Nggak ada yang kayak apa investigate ya kan Iya, iya, kejadian iya, ini iya. diinvestigasi oleh tim balap apa namanya penyelenggara MotoGP. Nggak ada sama sekali. Ada Berarti artinya tulisannya. ini legal. Kayak kita main game aja, ya kan kita main game balapan gitu, main motong-motong sana sini selama tidak ada informasi investigasi atau penalti, ya berarti legal dong, berarti aman gitu. Ya, ya, ya. Ini gambar ini gambar saya dapat gambar ini ya. Ini gambarnya lagi hujan-hujan gitu ya. Nanti kita akan juga tampilkan di all shot ya gambar aslinya. Ini timekeepingnya ada di sini. Ini ada tulisan nih 60 detik ya. 60 km per jam artinya kan dia masuk pit lane kan. Ini timekeepingnya di sini. Kuncinya di sini. Dia harus lewatin ini dan nggak nyentuh yang garis putih tadi ya yang di sebelah dalam. Udah. Itu regulasi hanya ngatur di dua itu, peduli dia masuk lewat pintunya atau dari samping. Jadi kalau besok-besok boleh dong masuk dari samping aja, ya silahkan gitu. Tapi dan jangan, saya bilang jangan lakukan itu di Mandalika karena nggak akan bisa karena ada tembok beton. Ya, tapi yang tak lihat juga sirkuit Jerez itu sebenarnya ya akhirnya kan kita jadi bisa ngelihat celah ya. Oh, ini kelemahan sirkuit Jerez nih kalau misalnya ada kejadian yang sama lagi kalau mau masuk pit bisa melakukan hal tersebut. Cuman akhirnya kalau memang rulesnya seperti itu ya pasti regulasi di Jerez akan ada renovasi lagi tuh kayaknya tuh atau gimana tuh. Mungkin kata MotoGP, aduh gara-gara Marc Marquez harus rubah lagi nih. Cuman part ini nih dia lagi nih gitu kan. Regulasi untuk semuanya jadinya, regulasi mengenai masalah pit entry ini sih, pit entry ini saya. Cuman masalahnya nggak semua pembalap komplain loh. Yang paling vokal cuma Zarko. Iya, artinya berarti kalau misalnya dihitungnya suara mayoritas ya udah berarti ini bisa. Tinggal gimana pembalap ngeliat itu, wah ini bisa menjadi sebagai cara di kemudian hari tentunya bukan berarti tiap race akan bisa begini terus kan kejadiannya. Cuman kan momen-momen kayak gitu udah kayak one of a kind aja. Kan yang komplain kan cuma Zarko. Kalau pebalap yang lainnya diem karena oh terima kasih Marc Marquez. Kita jadi belajar lagi nih, bisa nih gitu. Dan sebenarnya lebih ke terima kasih Marc Marquez, bisa kelihatan gitu kan hole-nya gitu loh, lobangnya gitu sih. Please lah, lihat sisi positif ya berarti kan potensi-potensi untuk menjadi menang di race tertentu itu lebih kebuka lebar dong secara apa namanya kalau misalnya kita yang ngelihatnya sebagai pembalap gitu loh. Kalau kita kan yang nonton ya paling cuma ngomentarin doang, that's it, gak ada perubahan. Tapi kalau pembalap harusnya bisa ngelihat lebih besar lagi ya, the whole picture ya gitu. Iya, iya. Ya mungkin Johan Zarco being Johan Zarco aja sih ya. Iya, iya, iya. Doi yang paling senior sih. Iya sih, tapi di luar daripada hal tersebut yang menjadi kontroversi sampai dengan hari ini meskipun rilisnya udah resmi dari MotoGP, di luar daripada itu yang seru di sprint adalah the paid actor adalah cuaca. Kalau bukan karena cuaca, balapannya cuma begitu-begitu aja. Kalau bukan karena cuaca, kita nggak akan melihat nih ya duel antara Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez. Lumayan tuh, terasa terobati sedikit Feni kayak wah 2024 nih gitu kan. Pecco terlihat main aman guys. Saya ngelihatnya sebenarnya sih ini terlepas dari kontroversi masalah Marc Marquez masuk pit entry lane. Jadi sebenarnya siapa yang akan menang itu terbuka sih sebenarnya, nggak hanya Marc Marquez. Kalau saya ngelihatnya Marc Marquez ya ada beberapa variabelnya juga yang menyebabkan kenapa dia juga jadi menang. Kenapa? Karena banyak banget pembalap lainnya crash kayak Alex Banyak Marquez pembalap crash, kuatnya itu Bezzecchi crash, nggak langsung gitu ya. masuk Siapa pit, lagi? justru yang row belakang masuk pit. Itu. Iya bener. Dilalanya badut semua pada crash satu persatu. Alex Marquez, Acosta, Bezzecchi. Wah banyak. Iya memang. Tapi perlu ada yang di highlight wah.
harus ada yang di highlight wah si Jorge Martin. Remnya di awal-awal race tuh sampai menyala gitu. Secara umum ya masih diinvestigasi. Saya juga masih belum mendapatkan ini ya. Sama seperti kayak jadi bermasalah ya kalau nggak salah ya. Ya, Aprilia belum memberikan yang pasti penjelasan detailnya mengenai apa permasalahan di sini. Cuman memang di Harris ini cukup banyak banget permasalahan. Salah satunya juga mengenai masalah rem dan ada juga masalah rem kayak misalkan yang terjadi di Jack Miller ya, yang walaupun dia dengan bilang dia kalau nggak salah nggak ada remnya, bahkan nggak ada rem belakang kalau nggak salah. Jack Miller itu rusak lah pokoknya. Nah, dia tidak melakukan rem belakang dan ada bersyukurnya katanya Jack Miller. Kenapa rem belakangnya rusak? Kenapa? Karena saat dia tahu rem belakangnya rusak, terus dia nggak pakai rem belakang, malah motornya Yamaha M1 V4 itu nggak geter, nggak apa namanya, nggak ceter. oh, insight baru lagi. Iya, wah berarti permasalahan selama ini M1 itu ada hubungannya sama rem belakang. Berarti habis ini rem belakangnya dilepasin semua nih. Bukan itu artinya di Ya gitu setting. kak, punten kak, balapan safety, safety. Masa rem belakang dicopot, MotoGP nih 300 km per jam. Tapi ini artinya gini, ini satu jadi sinyal, artinya ada sesuatu yang mesti dibenerin di rem belakang yang menyebabkan mungkin chatter. Nah gitu sih, mungkin ke depannya. Tapi bicara Yamaha sih memang masih banyak yang bingung ya kenapa? Karena tahun lalu dengan Yamaha M1 tapi yang inline 4, kita langsung ke Yamaha nih ya. Itu Yamaha pole position loh. Iya sih, sampai-sampai bahkan seorang Fabio Quartararo kan biasanya kan ada tuh apa di interview setelah race-nya selesai semua rider, ketika Fabio Quartararo di interview, dia bahkan cuma bilang there is nothing much to say. Ya bingung lah mau ngomong apa lagi gitu kan ya. Apa Aduh. lagi? Cuman yang pasti ya bigger picture-nya adalah menyetop apa namanya catatan rekor dari Bezeki yang memimpin balapan. Ingat nggak? Luar biasa dia Oh memimpin balapan iya, selama berapa memimpin lap ya. balapan di era modern. Iya, Nyetop iya. dan menyetop kemenangan Aprilia yang pasti juga. Sulit sih Heres ini bos, ya kan? Sirkuitnya orang Spanyol. Tapi Feni pengen tanya, menurut Wak Taufik, Ya, kalau misalkan si Marco Bezzecchi di balapan sprint itu startnya nggak jelek karena tear off-nya si Alex Marquez, apakah dia bisa podium? perkiraan saya sih bisa ya kalau kita melihat dari balapan balapan sebenarnya, kalau misalnya contoh selain jatuhnya di balapan sprint itu juga bagus sih sebenarnya Bezeki. Namun ya balik lagi ya kejadian-kejadian kayak gini tuh sesuatu yang benar-benar sangat tidak diharapkan ya. Nggak ada yang tahu gitu ya kenapa itu tear off tiba-tiba itu kan kalau nggak salah tear off-nya Alex Marquez-nya dibuka di setelah tikungan terakhir Heres, dia ngelepas sebelum berhenti bahkan, dan itu sempat nempel di dekat ram airnya RSGP-nya si Bezeki dan itu nggak lepas tuh. Itu pernah tear off itu nggak lepas dari fairing depannya sampai Bezeki melakukan yang ya gitu, stopi untuk ban depan, terus habis itu ban belakangnya red height-nya, terus habis itu siap-siap start. Itu nggak lepas. Pada saat pas mau start tiba-tiba itu tear off dari depan, jatuh terus kena apa namanya ban belakangnya Mark Marquez apa Bezeki. Ini tuh sama seperti kayak Mark Marquez di mana ya persis ya? Lupa saya, di Austin apa di mana ya? Tapi akhirnya dia nomor 1. Bedanya itu, nggak crash. Persis sama yang ngesot-ngesot itu ya. Ini kejadian kayak gini udah 2 kali soal tear off. Berarti di era modern ya. Dan ini pernah juga saya sempat bahas sama Feni bahwa ini tuh sebenarnya sesuatu yang harus segera diselesaikan sama MotoGP secara keseluruhan. Harus ada regulasi mengenai buang tear off ini. Apakah pembalap wear packnya sekarang mesti disiapin kayak kantong gitu ya untuk nyimpen ya kan, nyimpen tear off gitu. Kayaknya kalau Gitu kantong atau nggak sih, gimana Wak. gitu Pakai kan. glove tebel sulit masukinnya gimana. Iya, dimasukin gitu. Iya, bagaimana pokoknya harus ada solusi lah. Harus di motornya atau di motornya Jot. Di motornya dikasih kayak selipan gitu. Enggak sih, itu bisa apes kalau lagi ngebut tiba-tiba Iya kan? cung gitu. Bahaya. Iya sih benar. Oke, jadi secara result sprint ini adalah 1 Marc Marquez, 2 Pecco Bagnaia, ketiga adalah Frankie Morbidelli. Tapi dari 1, 2, 3 ini yang Feni pengen highlight adalah interview yang sangat menyentuh sekali dengan seorang Frankie Morbidelli. Komentarnya menurut Feni
Wah, respect nih Wow, pembalap yang ya satu ya ini ya gitu kan ya ya. ya. Jadi Quote of dia the day bilang itu. podium saya ini, yes, podium saya ini saya dedikasikan untuk pebalap-pebalap lainnya yang merasa seperti saya, yang sudah tidak memiliki harapan. Kalian rasa kok balapan gue begini-begini aja, terlihatnya kayaknya tidak ada kemajuan. Ternyata kita bisa kok. Nah, dari podium ini didedikasikan katanya untuk pebalap lainnya, jangan patah semangat. Intinya gitu ya, gokil sih. Iya, 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 ya. Kak, saya ngelihatnya juga cukup ini ya, cukup ngenes juga ya, karena memang Franco Morbidelli secara silly season itu memang termasuk salah satu pembalap ya, selain juga kayak Alex Rins itu yang sepertinya sih untuk tahun depan masih bingung gitu, dia akan balapan di mana gitu kan ya, di tahun 2027 maksudnya, karena posisinya di VR46 sepertinya akan digantikan seorang Terminal de Geer kan akan masuk ke situ, akan tandem dengan balik lagi ke Digia gitu dengan di VR46 Ducati. Ya, teman memang omongannya memang lebih ke siapa sih yang apa ya menyangka seorang Morbidelli masih bisa loh podium di sprint gitu ya. Terlepas dari chaos yang terjadi, terlepas dari cuaca dan segala macam. Kita sendiri kan kemarin bilang Morbidelli gitu ya di Ducati itu kemana gitu kan, levelnya kan benar-benar beda bila dibandingkan dengan 5 pembalap Ducati lainnya gitu, kayak misalkan kayak terpisah sendiri gitu dari levelnya. Ya, jadi sih memang ya cukup logis Franco Morbidelli mengutarakan curahan hatinya tersebut yang cukup membuat orang banyak terenyuh ya. Singkatnya itu rezeki nggak ketuker. Iya. Kalau boleh komentar sih malah jadi kelihatannya itu Morbidelli kayak lebih bijak sih ketimbang Johan Zarco. Lebih wisdom gitu loh. Yes, benar. Kita bahas soal sprint emang panjang karena banyak banget sesuatu yang perlu dibahas atau yang bisa kita omongin dari sprint. Sedangkan di race nggak ada dramanya, nggak ada yang bikin jantung dar-der-dor kayak di sprint gitu ya. Selain mungkin satu-satunya yang Fanny lihat kayak bikin jantung sempat deg-degan adalah bagaimana clean take over yang dilakukan atau si Alex Marquez menyalip Mark Marquez dengan clean banget. Nggak lama akhirnya bakalan duel, ya kan? Ternyata Mark Marqueznya jatuh berkeping-keping motornya gitu, itu jatuhnya ngeri sih motornya ya terutama. Tapi untungnya sih langsung berdiri sih, alhamdulillahnya itu guys, itu aja. Menarik sih kalau melihat apa yang terjadi dengan Mark Marquez gitu ya. Saya perkirakan sih memang mungkin ya, karena kejadiannya itu cukup cepat. Mark Marquez itu crash di kecepatan kalau nggak salah 180 km per jam ya, setelah di overtake dan ngikut-ngikut Ya itu adiknya, lagi terus corner habis speed itu. lagi corner speed, bener banget Jo. Terus habis itu eh entahlah apakah ada hubungannya dengan setup yang sebenarnya bagus ya dilakukan oleh Ducati di race weekend di apa namanya di Jerez ini ya, karena memang Ducati bilang bahwa ada sesuatu yang diberikan di Jerez ini. Mereka bilang ada sesuatu tentang elektronik yang berhubungan dengan pengereman. Tebakan saya sih lebih ke manajemen dari engine brake yang diperbaiki ya sama Ducati khusus di Jerez. Seperti kita ketahui dimulai dari hari Jumat itu si Pecco Bagnaia itu sempat kesulitan tuh dalam melakukan hard braking di awal karena mungkin engine brake yang tersebut, atau itu engine brake-nya kurang atau engine brake-nya kelebihan, tapi yang pasti dia Pecco sedikit-sedikit pada saat melakukan hard brake itu keadaannya stopi kayak begitu. Nah, menurut saya agak kurang gimana ya apa namanya, mungkin kurang pas, mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang diubah oleh Ducati di Jerez ini dan membuat akhirnya Marc Marquez kayak begini. Cuma Marc Marquez bilang yang pasti sepenuhnya salahnya dia sendiri sih, bukan salah dari motornya kayak gitu ya. Keren juga ya Marc Marquez bilang kayak gini. Apa mungkin karena kontraknya sudah seal ya. Aduh. Udah Bukan Feni yang ngomong dewasa, loh, bukan guys. Feni. Tapi Pak Taufik mengenai jatuhnya seorang Mark Marquez di tikungan 11 tersebut, ada beberapa pebalap juga yang mengatakan bahwa anginnya di tikungan 11 itu kebetulan lagi kenceng banget dari biasa-biasanya juga gitu. Salah satu sirkuit yang banyak angin sih sebenarnya di Jerez, soalnya dikelilingi sama beberapa bukit-bukit soalnya. Iya benar-benar bisa jadi sih, bisa jadi. Untung nih pemenangnya nih Alex Marquez, masih ada Marqueznya. Tapi seenggaknya kalau kita lihat Alex Marquez menang di sini udah 2 musim berturut-turut di Jerez ini, doi bisa menang gitu kan ya. Nah,
Urutan kedua adalah Marco Bezzecchi, urutan ketiga adalah Fabio Di Giannantonio. Tapi yang Feni pengen highlight adalah bagaimana The Aprilia ini overall, yaitu tadi Feni udah sebutin ya bahwa urutan kedua adalah Marco Bezzecchi, kemudian urutan keempat adalah Jorge Martin, 5 Ai Ogura, 6 Raul Fernandez. Gila Ya sih secara Aprilia umum bener. Aprilia di Jerez walaupun terhenti kemenangannya, terus habis itu terhenti catatan Bezzecchi dalam memimpin lap. Secara umum masih tetap menurut saya itu jadi benchmark sih. Jadi benchmark dari sebuah motor yang memiliki paket yang cukup lengkap dimanapun. Artinya baik dia dari sisi teknik motornya maupun kemudahan dia dalam hal balapan ya untuk dipakai oleh semua pembalap yang memiliki gaya balap yang berbeda sih. Jadi secara umum sih di Jerez masih. Cuman memang Jerez ini Ducati punya banyak banget punya banyak banget data dan memang niat banget sih Ducati untuk bisa wah ini nggak bisa dibiarin nih Aprilia menang terus kayak begini. Di Jerez adalah salah satu yang mungkin dia bisa kuat terlebih lagi kalau memang kita juga bisa bilang bahwa Alex Marquez memang cukup kuat di Jerez sehingga ya Ducati bilang ya udah kita all out aja sekalian lah di Jerez ini, terutama juga setelah Jerez ada tes kayak gitu dan segala macam. Jadi ya ini adalah sebuah mudah-mudahan bisa jadi turning point-nya si Ducati untuk bisa memberikan perlawanan kepada Aprilia di balapan-balapan ke depan kayak gitu. Iya, dan jangan lupa next balapannya adalah Le Mans atau di Prancis. Jadi kurang lebih jeda 1 minggu nggak ada balapan. Kemudian kita bakalan bahas balapan Pekan depan ya. berikutnya. Yes, yaitu GP Prancis. Ternyata podcast hari ini panjang sekali ya. Episode 9 ini yang kita kira nggak bakalan panjang nih gitu kan ya. Udah Panjang ngomongin sprint. Yoi, durasinya jadi wow banget nih. Terima kasih banget ya sahabat Wholeshot udah stay tune bareng sama kita sejauh 9 episode ini. Lagi-lagi Feni mau ngingetin jangan lupa di like, di share, terus gitu subscribe juga, nyalain loncengnya juga, tuh kan. Follow semua sosial media kami juga, bukan begitu Bapak Jody? Iya dong, harus kudu mesti biar kita makin semangat dan memberikan informasi akurat dan menghibur pastinya. Baiklah kalau begitu kita bertiga pamit ya. Feni Lia, Wataufik dan juga Jody. Bye. Bye-bye.